Kenapa adik kandungku berdiri di depan para penyewa dan berkata bahwa aku tidak berhak lagi tinggal di rumah ibuku sendiri? Kalimat itu jatuh seperti batu di dada Murni. Pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi pengadilan kecil di ruang depan rumah kontrakan. Dimas datang membawa map coklat. Ratna berdiri di sampingnya dengan senyum dingin. Sementara beberapa tetangga menunduk seolah sudah mendengar cerita buruk tentang dirinya. Mulai hari ini, Kak Murni tidak boleh mengurus rumah ini lagi. Kami punya bukti. Murni ingin membantah. Tetapi suaranya tertahan. Rumah itu ia rawat sejak muda. Setiap pintunya ia hafal. Setiap penyewa pernah ia bantu. Namun dalam sekejap, adiknya sendiri membuatnya tampak seperti orang asing yang menumpang belas kasihan keluarga. Saat Dimas membuka map itu, Murni melihat namanya tertulis di sebuah surat yang tidak pernah ia tanda tangani. Lalu satu kalimat di bawahnya membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Murni menarik napas, tetapi udara seperti berhenti di tenggorokannya. Baris itu menyebut bahwa pengelolaan rumah kontrakan untuk sementara dialihkan kepada Dimas Prabowo dengan alasan keselamatan bangunan dan persetujuan keluarga. Ini bukan tanda tanganku. Suara itu tidak keras, namun cukup membuat orang-orang di ruang depan saling pandang. Murni tahu bentuk tanda tangannya sendiri. Sejak muda tangannya terbiasa menulis nama di kwitansi, buku sewa, dan catatan koperasi. Tanda tangan di kertas itu terlalu rapi, terlalu lurus. Seolah dibuat oleh seseorang yang takut ketahuan sedang meniru. Dimas segera menutup map coklat di tangannya. Kakak pasti lupa, usia sudah tidak muda lagi. Kami cuma ingin membantu. Ratna berdiri di sampingnya dengan senyum yang tampak sopan, tetapi matanya dingin. Ia melirik para penyewa yang berhenti di dekat pintu, lalu berkata pelan seolah sedang menenangkan anak kecil. Kak Murni, jangan membuat suasana jadi tidak enak. Rumah ini memang butuh perbaikan. Mas Dimas hanya ingin semuanya lebih tertib. Murni memandang adiknya. Pagi itu Dimas terlihat terlalu siap. Kemejanya licin, rambutnya rapi, dan map coklat itu seperti sudah lama menunggu saat untuk dibuka. Di belakangnya Pak Jono menunduk, Bu Eni menggenggam ujung kerudung. Sementara beberapa penyewa lain hanya diam karena takut salah bicara. Rumah kontrakan itu memang tua, atap dapur bersama sering menetes saat hujan deras. Pagar besinya sudah beberapa kali dicat ulang. Namun Murni tidak pernah membiarkan rumah itu telantar. Setiap uang sewa ia catat. Setiap perbaikan kecil ia simpan kwitansinya. Rumah itu bukan sekadar bangunan baginya. Di ruang depan yang sama, almarhum ibunya dulu menerima penyewa dengan teh hangat dan kata-kata lembut. Kalau hanya mau memperbaiki atap, kenapa harus mengambil pengelolaan rumah? Tanya Murni. Dimas tersenyum tipis, karena kakak tidak bisa terus mengurus semuanya sendirian. Surat, pajak, penyewa, perbaikan, semua harus jelas. Aku laki-laki di keluarga ini, aku yang selama ini mengurus semuanya. Itulah masalahnya. Kalimat itu pendek tetapi cukup tajam untuk membuat dada Murni berdenyut. Ia melihat Dimas bukan lagi seperti adik yang dulu minta uang jajan sambil bersembunyi di belakang ibu. Lelaki di depannya seperti orang asing yang datang membawa keputusan dan menuntut semua orang tunduk. Lela Kusumawati muncul dari pintu samping dengan tas kerja di bahunya. Ia berhenti saat melihat wajah Murni pucat dan map coklat di tangan Dimas. Ada apa ini Bu Murni? Urusan keluarga potong Dimas cepat. Penyewa tidak perlu ikut campur. Lela tidak maju tetapi juga tidak pergi. Matanya sempat turun ke kertas yang masih terlihat di antara jemari Dimas. Ia bekerja di kantor hukum kecil dan kebiasaannya membaca dokumen membuat tatapannya berubah tajam. Murni mengulurkan tangan, berikan surat itu. Aku ingin membaca semuanya. Dimas menahan map itu sejenak. Ratna menyentuh siku suaminya, memberi isyarat agar tidak. Namun ruangan sudah terlanjur penuh mata. Jika Dimas menolak, ia akan tampak menyembunyikan sesuatu. Dengan berat, ia mengeluarkan selembar fotokopi dan meletakkannya di meja. Bukan di tangan Murni. Murni menarik kertas itu perlahan. Ada namanya, ada nama Dimas, ada kalimat tentang pengalihan pengelolaan. Ada tanda tangan yang dikatakan sebagai tanda tangannya. Lalu matanya berhenti pada bagian lain yang membuat tubuhnya kaku. Di sana tertulis bahwa kedudukan Murni dalam silsilah keluarga masih perlu diperjelas sebelum rumah kontrakan diurus lebih lanjut. Kedudukanku dalam silsilah, Murni menatap Dimas. Apa maksudnya ini? Dimas membuang muka. Jangan bahas sekarang. Namaku ada di surat ini. Tanda tanganku dipalsukan. Lalu kau tulis kedudukanku perlu diperjelas. Jelaskan sekarang. Ratna menghela napas dengan gaya yang dibuat lembut. Kak, ada hal lama yang mungkin tidak pernah Ibu ceritakan. Kami tidak mau menyakiti, tapi sebelum rumah ini makin bermasalah, semuanya harus jelas. Nama Ibu membuat ruang depan terasa lebih sempit. Murni menatap potret kecil di dinding. Wajah ibunya di sana tampak tenang. Seolah tidak tahu bahwa setelah ia pergi, anak-anaknya berdiri saling melukai di bawah bayangannya. Apa yang kalian bicarakan tentang Ibu? Ratna menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan yang justru terdengar lebih kejam. Kami hanya dengar cerita lama. Katanya, tidak semua anak di rumah ini punya kedudukan yang sama. Bisik-bisik kecil pecah di dekat pintu. Bu Eni cepat-cepat menutup mulut. Pak Jono menatap lantai. Murni merasakan wajahnya panas bukan karena malu bersalah,
melainkan karena kehormatannya sedang dikuliti di depan orang-orang yang selama ini ia lindungi. Siapa yang kalian maksud? Dimas mengambil kembali fotokopi itu. Cukup, mulai bulan depan pembayaran sewa lewat aku. Kakak tidak perlu capek lagi. Uang sewa tidak akan keluar dari buku catatanku tanpa surat sah. Kakak keras kepala. Aku menjaga rumah ibuku, rumah keluarga, kata Dimas, menekan dua kata itu seolah sedang memaku sesuatu ke lantai. Setelah Dimas dan Ratna pergi, orang-orang bubar pelan-pelan. Tidak ada yang benar-benar pamit. Pintu-pintu kamar tertutup dengan bunyi hati-hati. Rumah yang biasanya ramai oleh suara panci, radio kecil, dan anak Bu Eni yang belajar membaca mendadak terasa seperti tempat yang baru saja didatangi kabar kematian. Lela mendekati Murni. Ibu pernah tanda tangan apapun untuk Pak Dimas? Tidak, benar-benar tidak pernah. Minggu lalu dia datang malam-malam. Katanya mau membawa tukang untuk memeriksa atap. Dia menunjukkan beberapa kertas, tapi aku bilang mau pikir dulu. Aku tidak menandatangani apapun. Lela menatap pintu yang baru saja dilewati Dimas. Kalimat tentang silsilah itu aneh, Bu. Kalau hanya urusan renovasi, tidak perlu ada kalimat seperti itu. Murni duduk di kursi kayu dekat meja. Kursi itu berdecit pelan. Tangannya masih gemetar, tetapi suaranya ia paksa tetap lurus. Menurutmu ini serius? Kalau ada tanda tangan palsu serius, tapi kita harus lihat surat aslinya. Ibu simpan semua buku sewa, kwitansi, dan surat lama. Jangan serahkan kunci lemari kepada siapapun. Murni mengangguk. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan buku catatan berwarna biru. Di dalamnya semua nama penyewa tertulis rapi. Setiap halaman adalah bukti bahwa rumah ini hidup karena ia rawat. Bukan karena Dimas yang baru datang saat mencium peluang. Sore harinya Dimas kembali sendiri. Ia masuk lewat pintu depan tanpa menunggu dipersilakan. Murni sedang melipat spray bersih di ruang tengah. Ia berhenti lalu menatap adiknya. Aku belum bilang kau boleh masuk. Dimas tampak tersinggung. Ini juga rumahku, Kak. Kalau begitu bersikaplah seperti orang yang punya rumah, bukan seperti orang yang ingin merebutnya. Dimas menarik kursi dan duduk seolah ingin bicara baik-baik. Kakak salah paham, aku tidak mau merebut, aku cuma mau menyelamatkan rumah ini. Ada orang yang bisa membantu memperbaiki semuanya. Kamar belakang bisa dibuat layak, sewa bisa naik. Kita semua dapat bagian. Orang siapa? Kenalan Ratna, wajah Dimas berubah sekilas. Terlalu cepat untuk disembunyikan. Kenapa kalau dari Ratna? Dia istriku, dia juga keluarga. Ratna tadi menyebutku seperti pemilik lama. Itu hanya salah bicara. Salah bicara sering keluar dari pikiran yang sudah lama disimpan. Dimas mengusap wajah. Untuk pertama kali, Murni melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat pagi tadi. Kepanikan, bukan kepanikan orang yang ingin membantu, melainkan orang yang dikejar batas waktu. Kau punya utang. Dimas langsung berdiri, jangan asal menuduh. Kalau tidak, kenapa terburu-buru? Aku realistis. Realistis tidak perlu tanda tangan palsu. Dimas melangkah mendekat, suaranya merendah. Hati-hati, Kak, jangan menyebut palsu kalau belum bisa membuktikan. Murni menahan napas. Di rumah ini, Dimas pernah menangis karena takut tidur sendiri. Kini lelaki yang sama berdiri di depannya seperti lawan. Kalau kau yakin benar bahwa surat asli, kita panggil Pak Haryo, kita panggil keluarga yang lain, kita bicara di depan mereka. Nama Haryo membuat mata Dimas bergerak gelisah. Untuk apa melibatkan orang tua itu? Dia sahabat ibu, dia tahu banyak hal, dia sudah tua, ingatannya bisa salah. Kalau begitu, kau tidak perlu takut. Dimas terdiam, rahangnya mengeras. Lalu ia mengeluarkan amplop putih kecil dari balik kemejanya. Amplop itu tampak lusuh, tetapi ia memegangnya dengan hati-hati. Ada hal yang kakak tidak tahu, ada hal yang ibu sembunyikan. Aku diam karena tidak mau kakak malu. Murni merasa darahnya seperti surut dari wajah. Apa yang ibu sembunyikan? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menepuk-nepuk amplop itu ke telapak tangan. Kalau kakak bijak, serahkan pengelolaan rumah ini tanpa ribut. Kakak tetap bisa tinggal di kamar depan. Aku bahkan bisa memberi uang bulanan. Uang bulanan dari rumah ibuku sendiri. Jangan terus menyebut rumah itu rumah ibumu. Karena memang begitu. Belum tentu. Spray di tangan Murni jatuh ke lantai. Kalimat itu pendek tetapi mengguncang lebih kuat daripada teriakan. Kau bicara apa? Dimas memasukkan kembali amplop itu ke balik kemeja. Belum waktunya. Kau datang membawa surat palsu, mempermalukan aku di depan penyewa, lalu berkata belum waktunya. Aku memberi kesempatan agar masa lalu tidak dibuka di depan semua orang. Murni berdiri tegak meski lututnya mulai lemah. Pergi, Dimas. Datang lagi kalau kau membawa kebenaran, bukan ancaman. Dimas berjalan ke pintu. Sebelum keluar ia berhenti. Jangan temui Pak Haryo. Murni menatap punggungnya. Kalau tidak ada yang kau sembunyikan, kau tidak perlu melarangku. Dimas tidak menjawab. Ia keluar melewati halaman, lalu hilang di ujung gang. Murni baru sadar bahwa sejak tadi ia menahan napas. Keesokan paginya, Murni sadar bahwa gosip sudah keluar dari rumahnya. Saat pulang, Murni melihat Ratna berdiri di halaman bersama seorang laki berkemeja putih yang membawa gulungan kertas. Mereka menunjuk kamar belakang, sumur tua dan bagian tanah kosong di samping dapur. Apa yang kalian lakukan? Ratna berbalik, senyumnya muncul terlalu cepat.
Kak Murni, ini hanya orang yang melihat kondisi bangunan. Aku belum memberi izin. Lelaki itu tampak kikuk. Saya hanya diminta melihat bagian luar, Bu. Diminta oleh siapa? Ratna segera menyela. Jangan keras begitu. Kita butuh perkiraan biaya. Rumah tua seperti ini nilainya besar kalau diurus dengan benar. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Memeriksa atap tidak perlu mengukur tanah dekat sumur. Senyum Ratna memudar. Kakak terlalu curiga karena kalian terlalu banyak menyembunyikan. Lelaki berkemeja putih menggulung kertasnya dan pamit cepat. Setelah ia pergi, Ratna mendekati Murni. Wangi parfumnya terasa tajam di halaman yang masih berbau tanah basah. Kakak harus mulai menerima kenyataan. Banyak orang tertarik pada tempat ini. Kalau keluarga pintar, semua bisa hidup lebih baik. Keluarga atau kau dan Dimas? Ratna tertawa pendek. Kenapa kakak selalu memisahkan kami? Mas Dimas itu darah sendiri. Murni menatapnya lekat-lekat. Kalau darah sendiri, mengapa harus memakai surat palsu? Ratna menundukkan wajah mendekat, suaranya berubah pelan. Kakak yakin mau terus memakai kata darah? Dada Murni berdenyut. Darah, silsilah, masa lalu. Semua kata itu seperti benang kusut yang sengaja ditarik satu demi satu. Apa maksudmu? Ratna mengangkat bahu. Saya hanya istri, saya mengikuti yang suami saya tahu. Tapi kadang orang yang paling lama tinggal di rumah belum tentu paling berhak atas rumah. Murni menggenggam kantong belanja sampai plastiknya berkerut. Keluar dari halamanku. Ratna tersenyum lagi, kali ini dengan belas kasihan palsu. Untuk sekarang saya keluar. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti semuanya dibicarakan di depan keluarga besar. Setelah Ratna pergi, Lela keluar dari kamarnya. Wajahnya tegang. Bu, mulai sekarang jangan bicara dengan mereka sendirian. Aku ingin menemui Pak Haryo. Lebih baik begitu. Tapi jangan bilang Pak Dimas dulu. Aku tidak takut kepadanya. Saya tahu. Tapi orang yang terdesak bisa berbuat lebih jauh daripada yang kita kira. Menjelang malam, telepon rumah berdering. Suaranya mengejutkan karena nomor itu jarang dipakai. Murni mengangkat gagang telepon dengan hati-hati. Ya, beberapa detik hanya ada hening. Lalu suara Dimas terdengar dingin. Kakak menemui siapa hari ini? Murni menggenggam gagang telepon. Kau mengawasi aku. Aku cuma tidak mau kakak membuat masalah lebih besar. Masalah ini kau yang mulai. Kakak selalu merasa paling benar. Ibu terlalu memanjakan kakak sampai kakak lupa bahwa rumah ini bukan cuma punya kakak. Kalau kau merasa punya hak, buktikan dengan cara benar. Akan kubuktikan. Besok sore keluarga akan datang. Aku sudah menghubungi beberapa orang. Kita selesaikan di sana. Di rumahku, di rumah keluarga, Murni memejamkan mata. Kalau kau datang untuk bicara baik-baik, datanglah. Kalau kau datang untuk mempermalukan aku, pikirkan lagi. Suara Dimas turun menjadi lebih rendah. Kakak masih belum mengerti. Kakak sebaiknya tidak terlalu merasa memiliki rumah itu karena semua orang tahu masa lalu kakak tidak bersih. Murni membeku. Apa maksudmu dengan masa laluku? Dimas diam sebentar, seolah menikmati detik sebelum menjatuhkan pukulan. Besok semua orang akan dengar. Tapi kalau kakak mau tahu sekarang, dengarkan baik-baik. Di keluarga ini ada orang yang sejak bayi hanya dititipkan. Gagang telepon hampir lepas dari tangan Murni. Kau bicara tentang siapa? Jawaban Dimas datang pelan, dingin dan asing. Tentang kakak. Kak Murni. Kakak itu cuma anak titipan. Murni tidak langsung menjawab. Telinganya masih menangkap suara Dimas, tetapi pikirannya seperti terlempar ke tempat yang gelap dan asing, anak titipan. Dua kata itu tidak pernah hidup di dalam rumah ini. Tidak pernah keluar dari mulut ibunya. Tidak pernah berani disentuh bahkan dalam pertengkaran paling panas sekalipun. Dimas, ulangi kalau kau berani. Di seberang sana, napas Dimas terdengar pelan. Kakak dengar sendiri. Jangan memaksaku membukanya lebih jauh malam ini. Kalau itu fitnah, kau tidak akan bisa tidur tenang. Justru aku yang selama ini tidak bisa tidur tenang karena melihat kakak merasa paling berhak atas rumah itu. Telepon terputus sebelum Murni sempat menjawab. Gagangnya masih menempel di telinga. Tetapi suara panjang yang tersisa terasa seperti ejekan. Ia berdiri cukup lama sampai lututnya lemas dan tangannya turun perlahan. Di luar, ada yang menutup pintu kamar dengan hati-hati. Ada langkah kecil anak Bu Eni berlari sebentar, lalu dihentikan ibunya. Semua suara biasa itu tiba-tiba membuat Murni merasa sedang diawasi. Ia meletakkan gagang telepon lalu berjalan menuju lemari kayu peninggalan ibunya. Di dalamnya ada buku tabungan usang, kwitansi pajak, buku sewa, dan beberapa amplop yang selama ini tidak pernah ia buka. Ia membaca nama ibunya, nama ayahnya, dan namanya sendiri pada kertas-kertas tua yang sudah menguning. Tidak ada yang terasa asing, tidak ada tanda bahwa ia pernah dititipkan. Namun justru karena semuanya tampak biasa, rasa takut itu menyelinap lebih dalam. Bu, kalau benar ada yang ibu sembunyikan, kenapa ibu membiarkan aku mendengarnya dari mulut Dimas? Pertanyaan itu keluar sebagai bisikan. Tidak ada yang menjawab selain suara angin dari celah jendela. Pagi berikutnya Murni bangun sebelum azan subuh selesai menggema dari kejauhan. Matanya berat karena hampir tidak tidur. Ia menyeduh teh tanpa gula, tetapi cangkir itu hanya ia pegang sampai dingin. Hari itu rumah kontrakan yang selama puluhan tahun ia rawat tiba-tiba terasa seperti tempat yang harus ia buktikan sebagai miliknya.
Bu Eni keluar dari kamar sambil membawa ember kecil. Biasanya perempuan itu menyapa dengan suara hangat. Kali ini ia berhenti sebentar menatap Murni lalu menunduk. "Pagi Bu, pagi Eni." Hening jatuh di antara mereka lebih lama daripada biasanya. Bu Eni berdaham pelan. "Saya ke sumur dulu Bu." Murni mengangguk. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Cara orang-orang menunduk, buru-buru masuk kamar, dan menghentikan percakapan saat ia lewat. Semuanya cukup jelas. Menjelang siang, Pak Jono datang membawa uang sewa yang biasanya ia serahkan sambil bercanda. Hari itu ia berdiri di depan meja dengan tubuh kaku. "Bu Murni, saya mau bayar seperti biasa." Murni membuka buku biru. "Silakan John." Seperti biasa, Pak Jono mengeluarkan amplop, tetapi belum meletakkannya di meja. Tadi pagi Pak Dimas lewat, katanya mulai bulan depan pembayaran jangan ke ibu dulu. Dia tidak punya hak berkata begitu. "Iya Bu, saya juga bingung. Tapi beliau bilang ada perubahan keluarga. Saya tidak mau ikut masalah. Saya hanya takut kalau nanti kamar saya dipersoalkan." Murni memandang lelaki itu lebih lembut. "Kau tidak salah, John. Selama aku masih memegang kunci rumah ini, tidak ada yang boleh mengusirmu tanpa alasan." Pak Jono meletakkan amplop di meja, lalu berkata hampir berbisik, "Orang pasar sudah bicara, Bu. Katanya rumah ini mau diurus keluarga lain. Katanya juga ada cerita lama soal asal keluarga. Saya tidak percaya begitu saja, tapi omongan itu sudah menyebar." Murni menutup buku biru perlahan. Dimas tidak menunggu pertemuan keluarga. Ia sudah memulai pengadilan sebelum semua orang berkumpul. Ia melempar kabar ke pasar, ke penyewa, ke tetangga, agar saat ia datang membawa tuduhan, Murni sudah lebih dulu terlihat bersalah. Siang itu Ratna datang membawa 2 bungkus makanan. Ia masuk dari pagar, samping seolah masih menjadi menantu yang penuh perhatian. "Kak Murni belum makan kan? Saya bawa sayur hangat." Murni tidak menyentuh bungkusan itu. "Aku tidak lapar, jangan begitu. Walau ada masalah, kita tetap keluarga." Keluarga tidak menyebarkan gosip ke pasar. Ratna meletakkan makanan di meja dengan gerakan pelan. "Saya tidak menyebarkan apapun. Orang-orang memang sudah lama bertanya. Mereka heran kenapa rumah sebesar ini hanya dipegang 1 orang. Rumah ini tidak sebesar keserakahan kalian." Senyum Ratna menegang. "Kakak terlalu keras. Mas Dimas hanya ingin mengurus supaya jelas kalau semuanya resmi tidak ada dirugikan. Apa yang resmi dari surat dengan tanda tangan yang bukan milikku?" Ratna menatap pintu sebentar, memastikan tidak ada yang mendengar terlalu dekat. "Kakak tahu, kadang orang tua membuat keputusan yang tidak tertulis. Kadang ada anak yang diberi tempat karena kasihan, bukan karena hak. Saya tidak bilang itu kakak, tapi kalau cerita itu keluar, kakak sendiri yang akan malu." Murni berdiri dari kursinya. "Jangan bicara memakai setengah kalimat di rumahku." Ratna ikut berdiri, tetapi kali ini wajahnya tidak semanis tadi. "Justru karena ini bukan hanya rumah kakak, kami harus bicara. Malam nanti keluarga berkumpul. Kalau kakak mau semuanya berjalan halus, terima saja pengelolaan sementara. Setelah itu tidak ada yang perlu membahas asal-usul siapapun." Murni merasakan panas naik ke matanya, tetapi ia menahannya. "Kalau kebenaran ada di pihak kalian, kenapa kalian selalu menawarkannya dengan ancaman?" Ratna mengambil tasnya. "Kakak masih punya waktu sampai sore." Setelah Ratna pergi, Lela keluar dari lorong kecil. Ia rupanya sudah mendengar sebagian percakapan itu. "Bu Murni, saya izin pulang kerja lebih awal hari ini. Saya mau lihat format surat yang kemarin Pak Dimas bawa. Kalau ada pengalihan pengelolaan harus jelas siapa pembuatnya, saksi dan dasar haknya." Murni mengambil map dari lemari dan menyerahkan beberapa salinan lama kepada Lela. "Bawa ini, jangan sampai hilang. Saya jaga Bu, Ibu jangan tanda tangan apapun hari ini." Menjelang sore, suasana rumah kontrakan semakin tidak nyaman. Bu Eni datang ke ruang depan sambil membawa anaknya. Wajahnya pucat. "Bu, maaf. Tadi ada orang bertanya kamar saya masih ditempati sampai kapan. Orang siapa?" "Saya tidak kenal." Dia bilang disuruh melihat karena nanti bangunan mau dikosongkan bertahap. Murni langsung berdiri. "Tidak ada pengosongan. Saya takut, Bu. Anak saya sekolah dekat sini. Kalau harus pindah mendadak, saya tidak tahu harus kemana." Murni menyentuh bahu Bu Eni. Di wajah perempuan itu, Murni melihat ketakutan yang sama dengan ketakutannya sendiri. "Dengarkan aku, selama aku belum berkata sendiri, tidak ada yang boleh menyuruhmu keluar." Bu Eni mengangguk, tetapi air matanya jatuh juga. "Maaf Bu, saya percaya Ibu." Tapi orang-orang itu bicara seolah semuanya sudah diputuskan. Murni tidak menjawab. Ia tahu Dimas sedang membuat keputusan palsu tampak seperti kenyataan. Jika cukup banyak orang percaya, rumah ini bisa berubah tangan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi. Ketika matahari mulai turun, Dimas datang bersama 2 lelaki. Salah satunya kerabat jauh yang jarang muncul kecuali saat ada urusan warisan. Yang satu lagi, Murni tidak kenal. Lelaki asing itu membawa tas hitam dan berkas rapi. Dimas masuk tanpa melepas sandal di teras. Hal kecil itu membuat Murni yakin adiknya datang sebagai orang yang merasa sudah menang. "Kakak sudah pikirkan. Aku tidak punya sesuatu untuk kupikirkan. Aku tidak akan menyerahkan rumah ini." Dimas menoleh kepada lelaki asing di sampingnya. "Pak, beginilah." Beliau memang sulit diajak bicara. Laki asing itu tersenyum datar. "Saya hanya membantu keluarga membuat proses lebih rapi, Bu.
Tidak perlu tegang. Anda siapa? Saya diminta menyusun surat pernyataan sementara. Atas dasar apa? Ia membuka tas, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu meletakkannya di meja. Murni tidak menyentuhnya. Atas dasar kesepakatan keluarga. Keluarga yang mana? Aku tidak pernah sepakat. Kerabat jauh yang datang bersama Dimas mencoba menengahi. Murni, mungkin lebih baik dibaca dulu. Dimas bilang ini hanya sementara, sampai status rumah jelas. Status rumah sudah jelas sejak ibu masih hidup. Kenapa kalian baru bicara status setelah ada orang tertarik membeli? Wajah kerabat itu berubah. Dimas langsung menyela. Siapa bilang membeli? Jangan membuat tuduhan. 2 hari ini ada orang mengukur halaman. Hari ini ada yang menanyakan kamar Bu Eni kosong kapan. Kalau bukan untuk dijual, untuk apa? Ratna muncul dari pintu pagar. Kak Murni, jangan membuat semua orang berpikir kami jahat. Pembeli atau bukan pembeli, itu belum perlu dibahas. Yang penting, rumah ini tidak bisa terus dikelola secara emosional. Kata pembeli yang keluar dari mulut Ratna membuat Murni menatapnya tanpa berkedip. Jadi memang ada pembeli. Ratna sadar ia salah bicara. Dimas menoleh tajam ke arahnya. Saya bilang belum perlu dibahas. Belum perlu bagi siapa? Bagi aku yang kalian anggap tidak perlu tahu. Lelaki asing itu menggeser kertas mendekati Murni. Bu, lebih baik tanda tangan penerimaan salinan dulu, bukan persetujuan. Hanya tanda bahwa ibu sudah menerima. Murni melihat bagian bawah kertas. Ada ruang kosong untuk tanda tangan. Ia hampir tertawa karena marah. Tidak. Aku tidak menandatangani kertas apapun. Dimas menepuk meja. Kakak membuat semuanya sulit. Aku membuat pemalsuanmu sulit. Ruangan mendadak tegang. Lelaki asing itu menutup berkasnya sedikit. Ratna memalingkan wajah tetapi rahangnya mengeras. Jaga mulut, kak. Jaga tanganmu dari tanda tanganku. Dimas maju 1 langkah. Untuk sesaat Murni mengira ia akan membentak lebih keras. Namun dari lorong suara Lela terdengar. Bu Murni benar, jangan tanda tangan apapun. Semua orang menoleh. Lela masuk dengan napas sedikit cepat. Di tangannya ada map plastik bening. Dimas langsung mencibir, penyewa lagi. Sejak kapan penyewa mengatur urusan darah? Saya tidak mengatur urusan darah. Saya bicara soal dokumen. Lela meletakkan map plastik di dekat Murni, tetapi tidak membukanya di depan semua orang. Saya sudah bandingkan tanda tangan Bu Murni pada salinan kwitansi dan surat yang kemarin Ibu lihat. Bentuk tekanan, arah tarikan, dan kebiasaan huruf akhirnya berbeda. Saya belum menyebut ini bukti hukum lengkap, tapi cukup untuk membuat kita curiga. Lelaki asing itu tampak tidak nyaman. Saya rasa ini sudah terlalu jauh. Justru karena jauh, sebaiknya berhenti sebelum ada yang kena masalah lebih besar, jawab Lela. Ratna melangkah maju. Kamu hanya penyewa. Bisa saja kamu membela karena takut sewa naik. Lela menatap Ratna dengan tenang. Saya membela karena saya melihat orang dipaksa menandatangani sesuatu yang tidak ia pahami. Dan saya melihat surat dengan tanda tangan yang tidak wajar. Murni merasakan tenggorokannya tercekat. Mendengar ada seseorang berdiri di sisinya membuat air matanya nyaris jatuh. Tetapi ia menahan lagi. Dimas mengambil berkasnya dengan gerakan kasar. Cukup kalau kakak memilih memperpanjang masalah. Malam ini keluarga akan dengar semuanya. Jangan salahkan aku kalau nama kakak hancur. Kau sudah mencoba menghancurkannya sejak pagi. Belum, aku baru mulai. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Dimas memasukkan berkas ke tas lelaki asing itu, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh kepada para penyewa yang mengintip dari lorong. Siapapun yang masih membayar kepada Kak Murni setelah hari ini, jangan salahkan saya kalau kontraknya tidak diakui. Bu Eni memeluk anaknya. Pak Jono muncul dari pintu kamar dengan wajah merah tetapi tidak bicara. Setelah Dimas, Ratna dan 2 lelaki itu pergi, rumah terasa seperti baru saja dilewati badai. Murni duduk pelan di kursi, kakinya benar-benar lemas sekarang. Lela menutup pintu depan, lalu kembali ke meja. Bu, saya harus tunjukkan ini. Murni menatap map plastik bening itu. Apa yang kau temukan? Lela mengeluarkan selembar salinan. Di bagian atas tertulis tentang rencana pengelolaan sementara rumah kontrakan. Di bawahnya ada tanda tangan yang dikatakan milik Murni. Lela lalu mengeluarkan salinan kwitansi sewa lama dan meletakkannya berdampingan. Lihat bagian huruf terakhir nama ibu. Tanda tangan ibu selalu menurun sedikit setelah huruf terakhir. Di surat ini garisnya naik, lalu tekanan tintanya rata seperti orang meniru dari contoh. Ini bukan gerakan tangan ibu. Murni menatap 2 tanda tangan itu. Awalnya ia hanya melihat perbedaan kecil, lalu semakin lama, semakin jelas semuanya. Tanda tangan pada surat itu seperti wajah orang asing yang memakai pakaian miliknya. Ya Allah, Lela mengeluarkan kertas lain. Ada lagi. Surat ini mencantumkan waktu saat ibu sedang pergi ke klinik dengan Bu Eni. Saya tanya Bu Eni tadi, dia ingat karena anaknya demam. Ibu tidak mungkin menandatangani surat di rumah pada waktu itu. Murni menutup mulutnya. Ruangan terasa berputar, tetapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada kemarahan yang mulai berdiri di dalam dirinya. Jadi mereka benar-benar membuatnya. Saya belum tahu siapa yang menulis, siapa yang menyuruh, dan siapa yang menyimpan aslinya. Tapi ini bukan sekadar pertengkaran keluarga, Bu. Lela menggeser salinan itu lebih dekat kepada Murni. Suaranya pelan tetapi setiap kata terasa berat. Ini pemalsuan.
Kata itu menggantung di ruang depan seperti asap tebal yang tidak mau pergi. Murni menatap salinan surat di meja, lalu menatap tanda tangan yang meniru namanya dengan cara begitu kurang ajar. Selama hidupnya, ia pernah ditipu pedagang, pernah dimarahi penyewa yang telat bayar, pernah menanggung sakit hati karena keluarga lupa mengunjunginya saat ibu meninggal. Namun tidak pernah ia membayangkan adiknya sendiri akan memakai namanya untuk membuka pintu bagi orang lain masuk ke rumah itu. Lela menyusun kembali kertas-kertas di atas meja dengan tangan hati-hati. Bu, kita harus mencari saksi yang tahu sejarah rumah ini. Kalau Pak Dimas membawa keluarga besok, ibu tidak bisa hanya datang dengan rasa marah. Aku tahu, Pak Haryo. Murni mengangkat wajah. Nama itu sejak kemarin seperti pintu yang belum berani ia buka. Haryo Santoso bukan saudara sedarah, tetapi di masa lalu suaranya sering didengar keluarga. Aku akan ke sana malam ini. Saya ikut, Bu. Tidak perlu. Kalau ibu datang sendirian, Pak Dimas bisa memutar cerita lagi. Murni ingin menolak. Tetapi tenaga untuk menolak kebaikan orang yang tulus sudah tidak ada. Ia hanya mengangguk lalu mengambil selendang tipis dari sandaran kursi. Mereka berangkat setelah langit benar-benar gelap. Pak Jono meminjamkan becak motor tuanya dan mengantar mereka sampai mulut gang. Sepanjang perjalanan, Murni memeluk map plastik berisi salinan surat palsu dan kwitansi lama. Map itu tidak berat, tetapi rasanya seperti membawa separuh hidupnya. Rumah Haryo terletak di gang yang lebih sepi, dekat kebun sayur dan selokan kecil. Lampu terasnya redup. Saat Murni mengetuk pintu, suara langkah lambat terdengar dari dalam. Haryo membuka pintu dengan wajah terkejut. Murni, malam-malam begini. Murni mencoba bicara, tetapi suaranya pecah sebelum kalimat selesai. Pak, saya perlu tahu tentang ibu. Wajah Haryo berubah. Ia memandang Lela sebentar lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk dulu, jangan bicara di teras. Ruang tamunya kecil, penuh bau kayu tua dan minyak gosok. Jam dinding berdetak keras membuat tiap detik terasa seperti menunggu putusan. Haryo menuangkan air putih tetapi tangannya sedikit gemetar. Dimas bilang apa? Pertanyaan itu membuat Murni sadar bahwa Haryo sudah mendengar sesuatu. Dia bilang saya anak titipan. Gelas di tangan Haryo hampir menyentuh meja terlalu keras. Ia menarik napas dalam lalu duduk perlahan. Dia tidak pantas memakai kata itu. Berarti ada cerita yang benar. Haryo menutup mata sebentar, kerut di wajahnya tampak semakin dalam. Ada cerita lama Murni, tapi cerita lama bukan berarti cerita yang boleh dijadikan senjata. Pak, nama saya sedang dijadikan senjata. Rumah ibu mau diambil, tanda tangan saya dipalsukan. Kalau Bapak tahu sesuatu, saya mohon jangan lindungi kebohongan. Lela meletakkan salinan surat di meja. Pak, ini surat yang mereka bawa. Kami menemukan banyak kejanggalan. Haryo memakai kacamatanya, lalu membaca dengan pelan. Wajahnya makin suram saat sampai pada bagian silsilah keluarga. Ini bukan surat keluarga, ini perangkap. Murni merasakan tubuhnya menegang. Apa yang ibu titipkan kepada Bapak? Haryo mengangkat wajah, tatapannya basah tetapi keras. Dari mana kamu tahu? Dimas menyimpan amplop. Dia menggertak saya dengan cerita masa lalu. Tapi saat saya menyebut nama Bapak, dia melarang saya menemui Bapak. Itu cukup untuk membuat saya yakin. Haryo berdiri dengan gerakan lambat. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruang tamu. Dari balik pintu kayu ia mengeluarkan kotak seng tua. Catnya sudah pudar, tepinya berkarat halus. Murni langsung berdiri seolah kotak itu memanggil namanya. Haryo meletakkan kotak itu di meja. Tetapi telapak tangannya tetap menutup bagian atasnya. Ibumu menitipkan ini saat sakitnya mulai berat. Dia bilang kalau suatu hari rumah itu diperebutkan dan anak-anaknya saling melukai, saya harus datang membawa kebenaran. Kalau begitu berikan kepada saya. Belum. Kata itu jatuh pelan, tetapi membuat dada Murni sesak. Pak, saya tidak punya waktu, saya tahu. Tapi kalau saya berikan malam ini, Dimas akan bilang kamu memaksa orang tua. Dia akan bilang saya sudah pikun. Dia akan bilang amplop ini muncul karena kamu takut kalah. Jadi saya harus menunggu sampai besok dipermalukan. Kamu harus datang dengan kepala tegak. Saya akan datang juga. Murni memandang kotak seng itu dengan mata yang mulai panas. Apa isi amplop itu tentang saya? Haryo tidak menjawab segera. Ia menoleh ke jendela, seolah takut ada telinga di balik gelap. Isinya tentang janji yang dibuat ibumu dan tentang orang yang selama ini tidak berhak membalik cerita. Maksud Bapak siapa? Murni. Jangan paksa saya membuka semuanya malam ini. Kalau setengah kalimat keluar sekarang, kamu bisa salah menafsirkannya. Besok saya akan bicara di depan saksi. Lela menyela dengan hati-hati. Pak, setidaknya katakan apakah dokumen itu bisa menolong Bu Murni mempertahankan rumah. Haryo mengangguk pelan, bisa. Tapi bukan hanya rumah yang akan dipertahankan. Nama orang mati juga harus dijaga. Murni merasa lehernya kaku. Nama orang mati, ibu, ayah, mungkin juga seseorang lain yang tidak pernah ia kenal. Pak Haryo, kalau besok Bapak tidak datang, saya akan sendirian. Haryo menutup kotak seng lalu menggenggam kuncinya. Saya akan datang demi ibumu. Dalam perjalanan pulang, Murni tidak banyak bicara. Ia memikirkan cara Haryo menahan kata-katanya. Orang tua itu bukan hanya takut membuka rahasia. Ia takut rahasia itu menghancurkan sesuatu yang lebih besar daripada rencana Dimas. Saat mereka tiba, Pak Jono menunggu di teras. Wajahnya tegang,
Bu, tadi Pak Dimas datang lagi. Dia mencari ibu. Apa katanya? Dia bicara dengan beberapa penyewa. Katanya besok sore keluarga akan mengumumkan pengelola baru. Dia juga bilang jangan ada yang membayar uang sewa dulu. Lela menghela napas. Dia mempercepat tekanan. Pak Jono menunduk. Bu Eni menangis. Ada orang tak dikenal bertanya kapan kamar belakang kosong. Kami takut, Bu. Murni menatap lorong kamar. Pintu-pintu tertutup tetapi ia tahu banyak telinga sedang mendengar. Besok tidak ada yang pindah. Kalau ada orang datang lagi, panggil aku atau Lela. Jangan tanda tangan apapun. Pak Jono mengangguk cepat. Malam itu Murni tidak tidur. Ia duduk bersama Lela di ruang depan menyalin dokumen lama satu persatu. Buku sewa, kwitansi pajak, catatan perbaikan atap, dan bukti pembayaran listrik disusun menjadi beberapa map. Setiap lembar membawa kenangan. Ada tulisan ibu di tepi kertas. Ada tanggal lama yang membuat Murni teringat hari-hari ketika ia masih muda dan percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman. Di antara tumpukan itu, ia menemukan buku kecil bersampul kain coklat. Buku itu milik ibunya. Isinya tidak banyak, hanya catatan belanja, ongkos tukang, dan beberapa kalimat pendek. Di satu halaman ada tulisan yang membuat Murni berhenti bernapas. Rumah jangan diserahkan kepada anak yang paling keras menuntut, tetapi kepada anak yang paling sanggup menjaga. Murni menutup buku itu pelan. Air matanya jatuh satu kali, tepat di punggung tangannya. Ibu tahu sesuatu, bisiknya. Lela menatapnya dengan lembut. Mungkin ibu menyiapkan perlindungan untuk ibu. Atau untuk semua orang. Aku tidak tahu lagi. Di rumah Dimas, Arini duduk di meja makan dengan piring yang belum tersentuh. Dari ruang tengah, suara ayah dan ibunya terdengar jelas karena pintu kamar tidak tertutup rapat. Ia tidak bermaksud menguping. Tetapi sejak sore ibunya melarangnya pergi ke rumah Murni. Surat keterangan itu harus siap besok, kata Ratna. Sudah. Tinggal minta beberapa orang tua keluarga menyetujui. Kalau Kak Murni menolak, kita buat dia terlihat tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia mudah terpancing kalau disebut soal asal-usul. Nanti semua orang lihat dia marah, lalu mereka percaya bahwa dia memang sudah tidak stabil. Arini menggenggam sendoknya sampai buku jarinya memutih. Ia tahu bibi Murni pendiam. Jika perempuan itu marah, pasti karena benar-benar terluka. Ratna menurunkan suara. Bagaimana dengan Lela? Dia hanya penyewa. Aku bisa bilang dia membela karena ingin sewa murah. Jangan remehkan dia membaca tanda tangan itu. Dimas diam sesaat. Kalau perlu, setelah pengelolaan pindah, dia yang pertama kita keluarkan. Arini berdiri terlalu cepat sehingga kursi berderit. Percakapan di ruang tengah berhenti. Arini, panggil Ratna. Gadis itu masuk dengan wajah pucat. Ayah mau mengeluarkan orang-orang dari rumah bibi. Dimas menatapnya tajam. Kamu dengar apa? Aku dengar cukup banyak. Ratna segera mendekat dan memegang bahu Arini. Ini urusan orang tua. Kamu tidak perlu ikut. Kalau urusan orang tua berarti menyakiti bibi Murni. Aku perlu tahu. Wajah Dimas mengeras. Jangan bicara seperti kamu sudah mengerti semuanya. Kak Murni tidak sepolos yang kamu kira. Apa salahnya? Dimas tidak menjawab. Ratna menarik napas kesal. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan di depan anak muda. Yang jelas. Rumah itu tidak bisa terus dibiarkan di tangan orang yang statusnya belum jelas. Status apa? Sudah, masuk kamar. Aku cuma ingin tahu kenapa semua orang tiba-tiba bicara seolah bibi bukan keluarga. Tamparan tidak jatuh, tetapi mata Dimas membuat Arini mundur setapak. Kamu masih makan dari uang ayahmu, jangan berdiri di pihak orang yang belum tentu tahu diri. Arini menahan tangis lalu berbalik ke kamar. Ia menutup pintu tetapi tidak menguncinya. Di balik kayu tipis itu, ia mendengar suara Ratna lagi. Besok jangan biarkan dia ikut, Arini tidak akan berani melawan. Kalimat itu membuat dada Arini sakit. Untuk pertama kali ia takut kepada ayahnya sendiri, bukan karena ayahnya bisa marah, tetapi karena ia melihat ayahnya sanggup menyusun kebohongan dengan tenang. Pagi berikutnya, Murni dan Lela pergi ke tempat fotokopi kecil dekat pasar. Mereka membawa map dalam tas kain. Pemilik kios yang biasanya ramah hari itu lebih banyak diam. Saat mesin fotokopi bergerak, dua perempuan di dekat pintu berbisik. Katanya dia bukan anak kandung, makanya adiknya berani ambil alih. Murni mendengar semuanya. Lela menoleh dengan wajah marah, tetapi Murni menahan pergelangan tangannya. Jangan, Bu, mereka bicara sembarangan. Orang yang hanya berani berbisik tidak akan membantu kita, jangan buang tenaga. Namun setelah keluar dari kios, langkah Murni sempat goyah. Lela segera mendekat. Bu, aku tidak apa-apa, aku nanti saja sedihnya. Sekarang aku harus pulang. Saat mereka kembali, Bu Eni sudah menunggu di halaman dengan wajah basah. Di tangannya ada kertas lebaran yang dilipat dua. Bu, ini diselipkan di bawah pintu kamar saya. Murni membuka kertas itu. Isinya pemberitahuan bahwa seluruh penyewa diminta hadir sore berikutnya untuk mendengar keputusan keluarga mengenai pengelolaan rumah. Di bagian bawah tertulis nama Dimas tanpa cap, tanpa dasar jelas. Tetapi bahasanya dibuat seolah keputusan sudah sah. Pak Jono keluar membawa kertas serupa. Semua kamar dapat, Bu. Murni membaca kalimat terakhirnya. Penyewa diminta menahan pembayaran sampai pengelola baru diumumkan. Ia dapat melihat cara kerja Dimas dengan jelas sekarang. Jika uang sewa berhenti masuk, ia akan terlihat kehilangan kendali. Jika penyewa panik,
Dimas akan bilang rumah itu memang perlu dikelola orang lain. Lela melipat kertas itu. Ini tekanan, Bu. Bukan pemberitahuan, Bu Eni bertanya dengan suara bergetar. Kami harus bagaimana? Murni memandang para penyewa yang mulai berkumpul di lorong. Kalian simpan uang kalian dulu, jangan bayar kepada siapapun sampai aku bicara lagi. Jangan pindah, jangan tanda tangan. Kalau ada orang datang membawa surat, minta mereka menunggu di ruang depan. Pak Jono mengangguk, kami percaya Ibu. Telepon rumah berdering tidak lama kemudian. Murni mengangkatnya. Kakak sudah menerima pemberitahuan, tanya Dimas. Aku menerima selebaran ancaman, itu pemberitahuan keluarga. Keluarga tidak membuat surat tanpa dasar lalu menyelipkannya di bawah pintu penyewa. Kakak masih bisa menghentikan ini. Serahkan pengelolaan sementara dan aku tidak perlu membahas asal-usul kakak di depan semua orang. Kalau kau punya kebenaran, bawa besok. Aku juga akan membawa milikku. Dimas tertawa pendek. Kakak yakin? Jangan sampai orang yang kakak harapkan tidak sanggup datang. Murni terdiam. Kalimat itu terlalu tepat mengenai ketakutannya. Apa yang kau lakukan pada Pak Haryo? Aku hanya mengingatkan orang tua itu agar tidak ikut urusan yang bisa membuatnya malu. Dimas, besok sore. Jangan terlambat. Telepon terputus, Murni menatap gagang di tangannya. Jika Dimas sudah menghubungi Haryo, berarti ia benar-benar takut pada sesuatu di tangan orang tua itu. Sore itu Murni dan Lela kembali ke rumah Haryo, namun pintu rumahnya terkunci. Tetangga sebelah keluar setelah mendengar ketukan berulang. Pak Haryo dibawa ke klinik, Bu. Tekanan darahnya naik. Kapan? Tadi siang. Setelah menerima telepon, katanya kepala beliau berat. Lela menatap Murni. Pak Dimas, Murni menelan rasa pahit di tenggorokannya. Di balik pintu terkunci itu ada kotak seng dan amplop yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tetapi malam ini ia hanya bisa menatap gembok. Di rumah Dimas, Arini kembali mendengar suara dari kamar utama saat ia hendak mengambil air. Kali ini suara Ratna lebih rendah tetapi kata-katanya jelas. Besok harus selesai, aku tidak mau pembeli menunggu lagi. Dimas menjawab dengan nada marah tertahan. Jangan sebut pembeli keras-keras. Aku sudah capek pura-pura. Setelah Kak Murni masuk rumah perawatan, pembeli bisa langsung masuk. Arini menahan napas di balik dinding tipis itu. Gelas kosong di tangannya terasa hampir terlepas, tetapi ia memaksa jemarinya tetap kuat. Kata rumah perawatan dan pembeli berputar di kepalanya seperti suara bel yang tidak berhenti. Ia ingin masuk dan bertanya langsung, tetapi bayangan mata ayahnya membuat kakinya terpaku. Besok jangan ada kesalahan, suara Dimas terdengar lebih rendah. Kalau Kak Murni mulai menangis atau marah, biarkan saja. Orang akan melihat sendiri bahwa dia tidak sanggup lagi mengurus apapun. Dan kalau Pak Haryo datang, tanya Ratna. Dia tidak akan kuat bicara lama. Aku sudah membuatnya takut. Arini menutup mulutnya. Ia baru sadar bahwa apa yang disebut urusan keluarga oleh orang tuanya bukan lagi pertengkaran. Itu rencana yang disusun pelan-pelan untuk membuat seorang perempuan terlihat lemah. Lalu menyingkirkannya dari rumah yang selama ini ia jaga. Di rumah kontrakan, Murni juga tidak tidur. Ia duduk di ruang depan sampai lampu kecil hampir padam. Di atas meja, buku peninggalan ibunya masih terbuka pada halaman yang sama. Kalimat tentang anak yang paling sanggup menjaga rumah membuat Murni ingin percaya bahwa ibunya tidak meninggalkannya tanpa perlindungan. Namun menjelang pagi, rasa takut kembali datang. Bagaimana kalau Haryo tidak datang? Bagaimana kalau keluarga lebih percaya suara Dimas yang keras daripada catatan tua di tangan seorang perempuan tua? Bagaimana kalau kata anak titipan melekat pada dirinya? Walau belum ada satupun bukti yang benar. Saat suara ayam terdengar dari kejauhan, Murni berdiri dan membasuh wajah. Ia memilih kebaya sederhana berwarna gelap milik ibunya, bukan untuk terlihat lemah, melainkan agar ia ingat siapa yang pertama kali mengajarinya berdiri tegak. Lela datang membawa map tambahan saat matahari belum tinggi. Bu, saya sudah bicara dengan kantor. Saya izin sampai sore. Kau tidak perlu mengorbankan pekerjaanmu. Kalau hari ini ibu dibiarkan sendirian, besok pekerjaan saya juga tidak akan membuat saya tenang. Murni tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Lela sebentar. Menjelang sore, kursi-kursi mulai disusun di ruang depan dan halaman. Dimas datang lebih awal bersama Ratna, dua kerabat jauh dan lelaki berkemeja putih yang pernah membawa berkas. Kali ini lelaki itu tidak banyak bicara. Ia duduk di sisi Dimas sambil membuka tas hitam. Ratna mengatur kursi seolah ia tuan rumah, menyuruh orang duduk memanggil penyewa, bahkan meminta Bu Eni membawa air minum dari dapur. Murni melihat semua itu dari ambang ruang tengah. Ratna, dapur itu bukan tempat untuk menyuruh penyewa seperti pembantu. Ratna tersenyum tipis. Saya hanya minta tolong, jangan terlalu sensitif, Kak. Dimas berdiri di tengah ruangan. Kita mulai setelah semua datang. Pak Haryo belum datang, kata Murni. Dimas menoleh, wajahnya tampak puas. Kalau beliau tidak sehat, kita tidak bisa menunggu satu orang. Dia saksi penting, atau saksi yang kakak harapkan bisa menyelamatkan cerita kakak. Bisik-bisik terdengar. Beberapa kerabat yang jarang datang duduk dengan wajah ingin tahu. Mereka menatap Murni bukan seperti saudara, melainkan seperti orang yang sudah datang untuk menonton sesuatu terbongkar. Di sudut halaman, para penyewa berdiri rapat.
Pak Jono menatap Murni dengan cemas. Bu Eni memeluk anaknya, sementara Lela berdiri di dekat meja, siap dengan map di tangan. Dimas membuka pertemuan dengan suara yang dibuat tenang. Kita berkumpul bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menyelamatkan rumah peninggalan keluarga dari pengelolaan yang tidak jelas. Murni menatapnya tanpa berkedip. Kalau tidak ingin mempermalukan, jangan mulai dengan kebohongan. Salah satu kerabat tua berdeham. Murni, biarkan Dimas bicara dulu. Kalimat itu menyakiti Murni lebih dari yang ia kira. Bahkan sebelum bukti apapun dibuka, orang sudah meminta ia diam. Dimas mengangguk seolah ia pihak yang sabar. Selama ini Kak Murni mengurus semua uang sewa sendiri. Tidak ada laporan keluarga. Banyak perbaikan tidak jelas. Penyewa dibiarkan tinggal dengan harga lama. Sementara nilai rumah semakin tinggi. Kami khawatir rumah ini akan rusak atau jatuh ke tangan yang salah. Lela membuka mulut. Tetapi Murni mengangkat tangan kecil meminta ia menunggu. Dimas mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini surat pengalihan pengelolaan sementara. Ada tanda tangan Kak Murni. Tanda tangan itu palsu, kata Murni. Ratna langsung menoleh kepada semua orang. Lihat. Baru mulai saja sudah menuduh. Lela maju satu langkah. Saya sudah membandingkan tanda tangan itu dengan kwitansi asli Bu Murni. Ada perbedaan yang sangat jelas. Dimas tertawa kecil. Kamu siapa, Lela? Ahli tulisan tangan? Atau penyewa yang takut sewanya dinaikkan? Wajah Lela memerah, tetapi ia tetap berdiri. Saya bukan ahli, tapi saya bisa membaca dokumen dasar. Surat itu juga dibuat pada waktu Bu Murni tidak berada di rumah. Lagi-lagi pembelaan penyewa, ujar Ratna. Kamu tinggal di sini karena Kak Murni terlalu lunak. Tentu kamu tidak mau pengelola berubah. Pak Jono tiba-tiba bersuara dari halaman. Bu Murni tidak pernah lunak karena bodoh. Beliau membantu kami saat kami susah. Dimas menatapnya tajam. Pak Jono, ini urusan keluarga. Kalau kami akan diusir, ini juga urusan kami. Ruangan menjadi gaduh sebentar. Dimas mengangkat tangan, meminta semua diam. Justru itu, rumah ini tidak bisa dikelola dengan rasa kasihan terus-menerus. Kita harus lihat kenyataan. Ia memberi isyarat kepada lelaki berkemeja putih. Lelaki itu menyerahkan map lain. Dimas membuka lembar pertama dan meletakkannya di meja. Kami juga punya keterangan bahwa kondisi Kak Murni sudah tidak stabil. Beliau sering lupa, mudah marah, dan terlalu terikat secara emosional dengan rumah ini. Kami ingin beliau istirahat di tempat yang lebih terawat. Murni merasakan wajahnya panas. Tempat yang lebih terawat atau rumah perawatan yang kalian siapkan agar aku pergi. Beberapa orang terkejut. Ratna segera memotong. Kakak memelintir niat baik. Niat baik tidak pernah datang bersama pembeli. Kata pembeli membuat Ratna terdiam. Dimas mengetuk meja dengan ujung jarinya. Kakak bicara tanpa bukti. Bu Eni didatangi orang yang bertanya kapan kamar belakang kosong. Ada orang mengukur halaman. Kau menyebarkan surat kepada penyewa. Apa semua itu bukan bukti? Kerabat tua yang tadi menyuruh Murni dia mulai tampak ragu. Tetapi Dimas tidak memberi ruang terlalu lama. Baik. Kalau kakak ingin bicara soal bukti, mari kita bicara soal hak. Apakah kakak yakin punya hak penuh atas rumah ini? Suasana berubah. Murni merasakan dingin menjalar di punggungnya. Inilah bagian yang Dimas tunggu sejak awal. Bukan surat, bukan atap, bukan uang sewa. Ia ingin menyerang akar keberadaan Murni di rumah itu. Dimas mengeluarkan amplop kecil dari saku bajunya. Amplop itu bukan kotak seng milik Haryo, tetapi cukup membuat semua mata tertuju kepadanya. Ada cerita lama yang selama ini disembunyikan karena keluarga ingin menjaga perasaan Kak Murni. Murni berdiri perlahan. Jangan membawa nama ibu untuk menutup kebohonganmu. Justru karena menghormati ibu, saya bicara hati-hati. Ratna menyeka sudut matanya. Seperti sudah berlatih, kami tidak tega sebenarnya. Tapi kalau Kak Murni terus menolak, kami tidak punya pilihan. Dimas menoleh ke seorang perempuan tua yang duduk di baris samping. Bu Sari, boleh ibu sampaikan apa yang dulu pernah ibu dengar? Perempuan tua itu gelisah. Dulu saya pernah dengar ada bayi yang dibawa ke rumah itu. Orang bilang kasihan karena keluarganya tidak sanggup mengurus. Murni merasa kepalanya berdengung. Siapa yang bilang? Bu Sari menghindari tatapannya. Orang tua dulu. Dulu kapan? Siapa namanya? Bayi siapa? Perempuan itu semakin gugup. Dimas segera menyela. Kakak tidak perlu mengintimidasi saksi. Saksi yang tidak tahu nama, tidak tahu waktu, dan tidak tahu bayi siapa. Kau sebut saksi. Lela maju. Kesaksian seperti ini tidak cukup untuk menentukan hak atas rumah. Dimas berbalik kepada Lela. Kamu diam. Kamu bukan darah kami. Kalau darah dipakai untuk membuat surat palsu, saya rasa orang luar boleh bicara. Suara beberapa penyewa terdengar setuju. Tetapi Dimas mengangkat map lain. Baik, kalau semua mau bukti, saya punya catatan lain. Ada nama yang tidak muncul dalam pembicaraan keluarga. Ada perempuan yang dulu datang ke rumah ini membawa bayi. Setelah itu, semuanya ditutup. Kak Murni dibesarkan seolah anak sendiri. Murni merasakan suaranya hampir hilang. Kau bohong. Kalau bohong, kenapa kakak takut? Aku tidak takut pada kebenaran. Aku takut pada fitnah yang kau buat dengan setengah cerita. Dimas mendekat satu langkah.
Kakak tidak pernah bertanya kenapa ibu begitu keras menjaga rumah ini. Kenapa semua surat dia pegang sendiri. Kenapa ayah sering pergi dari rumah. Kakak terlalu nyaman menjadi anak kesayangan sampai tidak melihat ada lubang besar dalam masa lalu. Kata-kata itu menusuk Murni satu persatu. Ia ingin membantah, tetapi kenangan masa kecilnya tiba-tiba terasa kabur. Ayah yang sering pergi, ibu yang menangis di dapur saat malam, Haryo yang datang membawa beras dan diam terlalu lama di ruang depan. Apakah semua itu hanya kesedihan biasa, atau ada sesuatu yang memang ia tidak pernah tahu? Dimas melihat keraguan itu dan segera menyerang lebih keras. Makanya pengelolaan rumah harus dihentikan dari tangan Kak Murni sampai semuanya jelas. Jangan gunakan masa kecilku untuk mencuri rumah, kata Murni, tetapi suaranya kecil. Ratna langsung menatap kerabat yang lain. Kalian lihat sendiri, kakak mulai emosional. Kami khawatir kalau beliau terus dibiarkan memegang uang dan surat. Lela menggenggam lengan Murni. Bu, tarik napas. Murni mencoba menarik napas, tetapi ruang depan seperti kekurangan udara. Orang-orang menatapnya. Ada yang kasihan, ada yang curiga, ada yang menikmati. Ia tiba-tiba merasa berdiri sendirian di tengah rumah yang pernah menjadi seluruh hidupnya. Dimas mengeluarkan selembar surat baru. Ini pernyataan keluarga. Jika sebagian besar setuju, pengelolaan rumah akan dipindahkan sementara kepada saya. Kak Murni akan diberi tempat tinggal yang lebih layak sampai keadaan tenang. Jangan sebut pengusiran sebagai tempat tinggal layak, kata Lela. Dimas menatapnya dingin. Kamu terlalu berani untuk seorang penyewa. Pak Jono kembali bersuara. Kalau Bu Murni pergi, kami juga tidak akan percaya pengelola baru. Ratna tertawa pendek. Pak, jangan sok setia. Kalau rumah ini direnovasi, kalian semua akan mendapatkan tempat lebih baik atau kompensasi. Berarti benar akan dikosongkan, kata Bu Eni dengan suara gemetar. Ratna sadar lagi-lagi ia bicara terlalu jauh. Dimas menatap istrinya dengan marah, lalu cepat-cepat menutupinya. Tidak ada keputusan pengosongan hari ini. Hari ini kita hanya menetapkan siapa yang berhak mengurus. Dari pintu pagar tiba-tiba terdengar suara napas berat. Kalau begitu, jangan tetapkan sebelum mendengar orang yang pernah diberi amanat. Semua orang menoleh. Haryo Santoso berdiri di ambang pagar, tubuhnya sedikit membungkuk, satu tangan memegang tongkat, tangan lain memeluk kotak seng tua di dada. Wajahnya pucat tetapi matanya tajam. Di belakangnya seorang lelaki muda dari klinik membantu memegang lengannya. Murni hampir tidak percaya. Pak Haryo. Haryo mengangguk pelan. Maaf terlambat. Ternyata ada orang berharap saya tidak sanggup datang. Dimas berdiri kaku. Untuk pertama kali sore itu wajahnya kehilangan warna. Pak Haryo, Bapak sebaiknya istirahat. Ini urusan keluarga. Haryo melangkah masuk dengan susah payah. Ibumu tidak menganggap saya orang luar waktu menitipkan ini. Kotak seng itu diletakkan di meja. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat semua orang diam. Murni melihat Dimas menelan ludah, Ratna menggenggam tasnya terlalu kuat. Haryo membuka kotak dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya. Dari dalam ia mengeluarkan amplop tua berwarna kekuningan. Di bagian depan tertulis nama Ibu Murni dengan tulisan tangan yang dikenalnya. Murni menutup mulutnya. Itu tulisan ibu. Haryo memandang semua orang. Saya sudah terlalu lama menjaga diam. Tapi diam tidak boleh dipakai untuk membiarkan fitnah menang. Dimas bergerak maju. Pak, hati-hati. Jangan membuka aib orang mati. Haryo menatapnya lurus. Aib terbesar bukan rahasia lama, Dimas. Aib terbesar adalah memakai rahasia untuk mengusir orang yang pernah melindungimu. Dimas berhenti. Beberapa orang saling pandang. Ratna segera berkata dengan suara tinggi. Bapak sedang menuduh suami saya. Saya sedang membaca amanat seorang ibu. Haryo membuka amplop itu. Kertas di dalamnya sudah tua tetapi masih utuh. Tangannya gemetar saat merentangkannya. Murni bisa melihat beberapa baris tulisan yang mulai pudar. Ia tidak sanggup membacanya dari jauh. Haryo mulai membaca dengan suara pelan. Jika suatu hari rumah ini menjadi sumber pertengkaran, jangan biarkan anak-anakku saling menghapus nama satu sama lain. Suara ruang depan benar-benar hilang. Bahkan anak Bu Eni berhenti bergerak. Haryo menarik napas lalu melanjutkan. Ada anak yang pernah diselamatkan dari rasa malu keluarga. Anak itu dibawa masuk ke rumah ini agar ia tidak tumbuh tanpa nama, tanpa pelukan, dan tanpa tempat pulang. Tetapi anak itu bukan Murni. Kata terakhir itu membuat Murni merasa lututnya hampir runtuh. Lela menahan sikunya. Semua mata beralih dari Murni ke Dimas, tetapi Dimas tampak seperti orang yang baru mendengar pintu terkunci dari luar. Haryo menurunkan kertas sebentar. Ia menatap Dimas dengan mata yang tidak lagi ragu. Nama perempuan yang melahirkan bayi itu adalah Suryani. Wajah Dimas mendadak pucat seperti kain yang direndam air kapur. Ratna menggenggam tasnya sampai buku jarinya memutih. Ia menatap Dimas, berharap suaminya membantah seperti biasa. Namun Dimas hanya berdiri kaku, bibirnya bergerak tanpa kata, sementara nama Suryani masih menggantung di udara. Haryo menarik napas panjang. Wajahnya pucat tetapi matanya tidak berpaling dari Dimas. Suryani bukan nama yang boleh kau pakai untuk menakuti Murni. Dia perempuan yang pernah ditinggal kapan dengan bayi kecil di tangannya. Bayi itu tidak berdosa. Ibu Murni menerimanya karena anak kecil tidak boleh dihukum oleh kesalahan orang dewasa. Diam, Pak. Suara Dimas pecah.
Tidak ada lagi kuasa di sana. Yang tersisa hanya panik dan malu yang terlambat. Haryo tetap membuka surat itu. Ibu Murni menulis bahwa ia membesarkan bayi itu sebagai anak rumah ini. Ia memberinya makan, nama, tempat tidur, dan perlindungan. Tetapi jika kelak bayi itu tumbuh menjadi orang yang memakai rahasia lama untuk menyakiti Murni, maka kebenaran harus dibuka. Murni memandang Dimas lalu surat tua di tangan Haryo. Bertahun-tahun ia percaya bahwa diam dalam keluarga berarti damai. Hari itu ia belajar bahwa diam juga bisa menjadi tempat fitnah tumbuh. Dimas menunjuk surat itu dengan tangan gemetar. Itu cuma tulisan lama. Ibu sedang sakit waktu menulisnya. Bapak tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Saya tahu karena saya ada di sana, jawab Haryo. Saya yang dipanggil malam itu. Saya melihat ayahmu membawa bayi itu. Saya mendengar Ibu Murni berkata bahwa bayi itu harus punya nama dan tempat pulang. Arini menutup mulutnya. Air mata mengalir di pipinya. Ayah. Dimas menoleh tetapi tidak sanggup menatap putrinya lama. Arini, kamu tidak mengerti. Aku mengerti bahwa ayah menuduh Bibi Murni dengan cerita yang ternyata tentang ayah sendiri. Ratna menarik lengan Arini. Jangan bicara begitu kepada ayahmu. Arini melepaskan tangannya. Ibu tahu? Ratna terdiam. Jawaban itu cukup. Murni menatap Ratna dengan hati yang semakin dingin. Jadi kalian tahu cerita itu belum lengkap. Tapi kalian memilih membuatku terlihat seperti orang luar. Ratna mencoba menjawab, tetapi Murni lebih dulu berkata, kalau ingin bicara bagian, datanglah sebagai keluarga. Jangan datang dengan tanda tangan palsu, saksi yang tidak tahu cerita, dan rencana membuangku ke rumah perawatan. Beberapa kerabat menarik napas kaget. Dimas menunduk lalu menatap Murni dengan mata merah. Kakak pikir aku tidak pernah sakit hati. Seumur hidup, kakak dianggap yang paling dipercaya. Ibu selalu menyimpan surat dengan kakak. Semua orang datang ke rumah ini mencari kakak. Aku seperti anak tambahan yang diberi makan, tapi tidak diberi kuasa. Murni menahan napas. Ia melihat luka sungguhan di balik kebohongan Dimas. Tetapi luka itu tidak menghapus perbuatannya. Kalau kau merasa tidak adil, kau bisa bertanya. Kau bisa menangis di depanku seperti dulu. Tapi kau memilih memalsukan namaku. Dimas tidak menjawab. Haryo membuka lembar lain dari amplop. Ini amanat tentang rumah. Ibu Murni menulis bahwa rumah kontrakan tidak boleh dijual tanpa persetujuan Murni. Selama Murni masih hidup dan sanggup mengurusnya. Murni menjadi penjaga utama. Anak lain boleh dibantu dari hasil rumah jika benar-benar membutuhkan, tetapi tidak boleh menjual, mengosongkan, atau memindahkan pengelolaan dengan paksaan. Lela mengambil salinan yang sudah ia siapkan, lalu meletakkannya di dekat surat palsu. Itu berarti surat pengalihan yang dibawa Pak Dimas tidak punya dasar, apalagi kalau tanda tangan Bu Murni dipalsukan. Lelaki berkemeja putih yang sejak tadi diam segera berdiri. Saya hanya diminta membuat format, saya tidak tahu tanda tangan itu dipersoalkan. Saya tidak mau terlibat lebih jauh. Dimas menatapnya marah. Kau yang bilang surat itu bisa dipakai. Saya bilang bisa dipakai kalau semua pihak setuju. Bukan kalau satu pihak menyangkal dan tanda tangannya dicurigai. Ratna memejamkan mata. Kerabat tua yang tadi membela, Dimas berdiri perlahan. Dimas, apa benar kau mau menjual rumah ini? Dimas diam terlalu lama. Jawab, desak kerabat itu. Ada orang yang tertarik, kata Dimas akhirnya. Belum jual beli, baru bicara. Bu Eni menangis pelan. Jadi benar kami akan dikeluarkan. Tidak ada keputusan seperti itu, sahut Ratna cepat. Pak Jono menatapnya dengan marah yang ditahan. Tapi orang ibu sudah bertanya kapan kamar belakang kosong. Ratna tidak bisa menjawab. Satu demi satu wajah di ruangan berubah. Orang-orang yang tadi datang untuk menyaksikan Murni dipermalukan kini sadar bahwa mereka hampir dipakai sebagai alat. Lela mengeluarkan kertas dari mapnya. Ini perbandingan tanda tangan. Ini keterangan waktu Bu Murni berada di klinik. Ini selebaran untuk penyewa. Semua akan kami simpan. Jangan lagi memakai nama keluarga untuk keputusan sepihak. Dimas tertawa pahit. Kamu bicara seolah kamu pengacara. Saya bicara sebagai orang yang melihat ketidakadilan. Murni memegang tepi meja. Suaranya pelan tetapi semua orang mendengar. Aku tidak akan menandatangani pengalihan pengelolaan. Aku tidak mengizinkan penjualan. Aku tidak mengizinkan pengosongan kamar. Dan aku tidak menerima tuduhan bahwa aku bukan anak ibuku. Dimas menatapnya. Kakak mau membawa aku ke hukum. Jika kau masih menyentuh rumah ini dengan kebohongan, iya, kakak tega kepada adik sendiri. Murni tersenyum sedih. Kau hampir mengirimku pergi dari rumah ibuku dengan alasan aku tidak stabil. Jangan ajari aku tentang tega. Dimas kehilangan kata. Arini menangis tanpa suara. Ratna menunduk untuk pertama kali tidak sanggup memainkan senyum sopan. Haryo menyandarkan tubuhnya ke kursi, napasnya berat. Murni segera mendekat. Pak, cukup, jangan paksakan diri. Haryo menggenggam tangan Murni, katakan di depan mereka Murni. Bukan dengan marah, dengan batas. Murni berdiri kembali. Rumah itu penuh luka. Tetapi di tengah luka itu, ia akhirnya menemukan suaranya. Rumah ini tetap terbuka untuk orang yang membutuhkan tempat tinggal dengan hormat, tapi tidak terbuka untuk kebohongan. Dimas boleh datang suatu hari nanti, kalau ia datang dengan pengakuan dan permintaan maaf yang benar.
Tetapi sejak malam ini ia tidak berhak mengurus uang, sewa, surat, kunci, atau keputusan apapun tentang rumah ini. Dimas mengangkat wajah. Kakak mengusirku. Tidak, aku menghentikanmu. Kerabat tua mengangguk pelan. Saya menjadi saksi. Pengelolaan tetap di tangan Murni sampai ada keputusan sah yang berbeda. Surat yang dibawa Dimas tidak bisa dipakai. Pusari yang tadi memberi kesaksian palsu berdiri dengan tubuh gemetar. Murni, saya minta maaf. Saya hanya mengulang cerita yang pernah saya dengar. Saya tidak tahu Dimas memakai itu untuk menjatuhkanmu. Murni menatap perempuan tua itu. Marah masih ada, tetapi lelah lebih besar. Simpan cerita yang tidak lengkap. Jangan lagi berikan kepada orang yang sedang mencari pisau. Pusari mengangguk sambil menangis. Ratna menarik tasnya. Mas, kita pulang. Dimas tidak bergerak, Mas. Aku tidak selesai di sini. Kamu sudah selesai, kata Arini pelan. Dimas menoleh kepada putrinya. Arini menghapus air matanya. Ayah bisa marah kepadaku. Tapi malam ini aku melihat semuanya. Kalau ayah masih bilang Bibi Murni yang salah, aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Kalimat itu mematahkan sisa tenaga Dimas. Bahunya turun. Ia menatap Murni sekali lagi, bukan dengan amarah penuh, melainkan dengan luka yang tidak tahu harus pergi kemana. Kakak selalu punya orang yang membelamu, Murni menjawab pelan. Karena aku tidak menakuti mereka agar diam. Dimas memalingkan wajah, ia berjalan keluar bersama Ratna. Di ambang pintu, ia berhenti sebentar tetapi tidak menoleh. Tidak ada kata maaf, tidak ada pengakuan. Hanya langkah berat yang menjauh dari halaman. Setelah mereka pergi, ruang depan home langsung lega. Kebenaran memang sudah muncul, tetapi udara masih penuh pecahan. Para kerabat pamit satu demi satu dengan wajah malu. Ada yang mencoba menyentuh bahu Murni, tetapi ia hanya mengangguk. Ia belum siap menerima kelembutan dari orang yang tadi hampir percaya ia orang asing. Arini tinggal paling akhir. Ia berdiri di dekat kursi dengan wajah basah. Bibi, aku dengar mereka bicara soal pembeli dan rumah perawatan. Aku takut. Aku seharusnya datang lebih cepat. Murni menatap gadis itu. Ia melihat anak yang ikut terluka oleh dosa orang tua. Ia tidak ingin mengulang lingkaran yang sama. Kamu datang saat keberanianmu sanggup membawa kakimu ke sini. Itu sudah cukup. Arini mencium tangan Murni. Aku malu menjadi anak ayah malam ini. Jangan malu karena darahmu. Malulah hanya kalau kau memilih kebohongan yang sama. Arini menangis lagi. Murni membiarkannya menangis sebentar lalu meminta Pak Jono mengantar Haryo kembali ke klinik. Sebelum pergi, Haryo menyerahkan amplop tua kepada Murni. Simpan, buat salinan. Jangan biarkan rumah ini bergantung pada ingatan orang tua lagi. Murni menerima amplop itu dengan kedua tangan. Terima kasih karena tidak diam. Haryo tersenyum lemah. Saya pernah terlalu lama diam. Malam ini saya hanya membayar utang kepada ibumu. Malam semakin larut. Para penyewa merapikan kursi. Bu Eni membawa teh hangat. Pak Jono menyapu halaman. Lela mengumpulkan salinan ke map baru. Rumah itu perlahan kembali menjadi rumah. Namun luka tidak selesai hanya karena kebohongan kalah. Setelah semua orang masuk kamar, Murni duduk sendirian di dekat sumur tua. Amplop ibunya berada di pangkuannya. Ia memikirkan Suryani, bayi yang kemudian menjadi Dimas dan ibunya. Perempuan yang menerima anak dari luka suaminya lalu menyimpan rahasia itu agar seorang anak tidak tumbuh tanpa nama. Aku tidak membencimu karena lahir dari siapapun, Dimas, bisik Murni kepada malam. Aku membencimu karena kau memilih melukaiku untuk menutupi lukamu sendiri. Keesokan harinya, Murni pergi bersama Lela ke kantor kecil tempat Lela bekerja. Mereka membuat pernyataan tertulis bahwa pengelolaan rumah tetap berada di tangan Murni. Surat palsu dicatat sebagai dokumen bermasalah. Dan para penyewa menandatangani keterangan bahwa tidak pernah ada persetujuan pengosongan. Murni belum melaporkan Dimas, bukan karena lemah, melainkan karena ia memberi satu pintu terakhir untuk mengakui kesalahan di depan orang-orang yang sudah ia takut-takuti. Beberapa hari berlalu, Dimas tidak muncul, Ratna juga menghilang dari gang. Orang yang dulu berbisik kini menyapa terlalu manis. Murni menjawab secukupnya. Ia telah belajar bahwa lidah yang cepat bergosip juga cepat berpura-pura lupa. Pada suatu sore, Dimas datang sendirian. Ia berhenti di luar pagar, tidak masuk tanpa izin seperti biasa. Bajunya kusut, wajahnya lelah. Murni sedang menyiram tanaman kecil di dekat dapur. Kak, Murni mematikan keran. Ada apa? Aku ingin bicara. Bicaralah dari situ. Dimas menelan ludah, matanya menatap tanah. Aku salah, Murni diam. Aku menemukan catatan lama, aku marah. Aku merasa selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Utangku juga menekan. Ratna terus bilang rumah itu jalan keluar. Aku berpikir kalau aku membuka cerita itu, kakak akan mundur. Kau tidak membuka cerita. Kau membaliknya. Dimas mengangguk lemah. Aku tahu, kau memalsukan namaku. Aku tahu, kau membuat penyewa takut. Kau menyiapkan rumah perawatan agar aku hilang dari sini. Dimas memejamkan mata. Aku tahu, Kak. Murni menatapnya lama. Di hadapannya ada adik yang dulu ia sayangi dan lelaki yang hampir menghancurkannya. Memaafkan bukan berarti membiarkannya masuk kembali tanpa batas. Aku tidak akan membuka pagar ini hari ini. Dimas mengangkat wajah. Kak,
Kalau kau benar menyesal, datanglah kepada keluarga dan penyewa. Katakan bahwa kau berbohong, katakan bahwa surat itu tidak sah, katakan bahwa tidak ada pengosongan dan tidak ada penjualan. Setelah itu baru kita bicara sebagai saudara. Dimas mengusap wajahnya. Aku malu, malu adalah harga kecil untuk orang yang hampir merampas hidup orang lain. Dimas tidak membantah, ia mundur selangkah. Aku akan pikirkan, jangan terlalu lama. Kebenaran yang ditunda sering berubah menjadi kebohongan baru. Dimas pergi tanpa masuk. Murni melihat punggungnya menghilang di ujung gang. Ada sakit yang tidak langsung sembuh, tetapi kali ini sakit itu tidak menguasainya. Ia tidak lagi berdiri sebagai kakak yang memohon diakui. Ia berdiri sebagai pemilik suara dalam hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Atap dapur diperbaiki dengan uang yang tercatat rapi. Bu Eni menanam cabai, Pak Jono mengecat bangku kayu, Lela membuat map arsip baru berisi salinan surat amanat dan bukti sewa. Semua yang dulu disimpan karena kebiasaan kini menjadi perlindungan. Suatu pagi, Murni membuka buku kecil ibunya. Ia menyentuh tulisan yang mulai pudar. Rumah jangan diserahkan kepada anak yang paling keras menuntut, tetapi kepada anak yang paling sanggup menjaga. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti pesan sedih. Ia terdengar seperti tugas yang akhirnya ia pahami. Murni keluar ke halaman. Matahari jatuh di atas genting tua. Dari dapur terdengar Bu Eni tertawa kecil. Dari depan kamar, Pak Jono memanggil tukang cat. Lela berdiri di ruang depan dengan map di tangan. Tersenyum seolah berkata bahwa semuanya akan tetap dijaga. Murni memandang sumur, kamar-kamar kecil, dan pintu depan yang pernah menjadi tempat ia dipermalukan. Lalu ia berkata dengan suara tenang tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar orang-orang yang masih bekerja di halaman. Aku tidak akan menjual rumah ibu, tapi mulai hari ini, aku juga tidak akan membiarkan siapapun memakai kata keluarga untuk merampas hidupku.